yang saya hormati Romo Ramadi serta ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga para umat upasaka upasika yang hadir pada malam hari ini. Yang malam hari ini Wihara Weluwana mengadakan puja batik peringatan Hari Marga Puja. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat baik bagi kita bersama untuk bersama-sama melakukan puja bakti dan mendengarkan kabar pada malam hari ini. Umat-umatnya yang hadir cukup banyak, saking banyak-banyaknya tempatnya penuh semua, sepertinya nggak ada bosan. Di belakang juga banyak isi. Ini menandakan semangat bagi umat Buddha Weluwana cukup antusias. Nah, pada kesempatan yang baik ini, yang bahagia ini, ya Bapak akan mencoba menguraikan dharma busana yang berhubungan dengan Marga Puja. Tujuannya supaya ibu-ibu bapak bisa paham tentang apa sih Hari Marga Puja itu sendiri. Maka itu bisa menyimak apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita mengenal Marga Puja. Marga Puja itu apa sih? Ya, Marga Puja itu ada dua kata, marga dan puja. Marga artinya nama bulan. Puja artinya penghormatan. Kalau marga puja, puja yang dilakukan untuk memperingati Hari Marga Puja. Itu artinya Hari Marga Puja. Nah, di antara 4 hari besar agama kita, Marga Puja ini juga merupakan hari yang sangat penting. Kenapa ini juga sangat penting? Karena pada hari Marga Puja pernah terjadi peristiwa yang sangat agung dan sangat penting. Kejadian ini terjadi hanya sekali di dalam kehidupan Buddha orang. Peristiwa agung dan penting ini dikenal dengan nama Caturangga Samepaka. Yang memiliki 4 ciri. Itu ada di dalam kitab suci Digha-Nikaya Sutta. Artinya sangat padat. Ciri-cirinya apa yang terjadi pada peristiwa Marga Puja itu? Yang pertama itu adalah berkumpulnya 1.250 orang itu. Itu yang pertama. Sekarang saya
pertanyaan, di sini ada umatnya jumlahnya 1250 umat, tidak ada 100 aja udah kami siapin ya. Apalagi 1250 itu ada. Tapi tidak apa-apa ya, meskipun umatnya katakanlah 100 yang hadir, ini sudah muncul banyak ya. Karena di beberapa tempat nggak sampai 100 ya, cuma 50 dan itu umatnya beratur mulu ya. Tapi di sini sih belum ya, katanya masih 100 ya. Kalau setelah 9 sudah turun biasanya. Ya, jadi hadir 1250 biku. Peristiwa yang kedua, ciri-ciri yang kedua, para biku yang hadir adalah biku yang sudah mencapai arahat semua dan memiliki 6 kemampuan batin. Kalau bahasa umum namanya kesaktian. Dan biku ini adalah biku yang ditabis oleh Sang Buddha langsung dengan memakai biku upasaka. Karena di zaman Sang Buddha ada biku yang ditabis oleh siswa Sang Buddha, ada yang ditabis oleh Sang Buddha langsung. Kalau yang penapisan Sang Buddha langsung sangat luar biasa. Kebajikan itu sangat luar biasa. Jadi biku itu arahat dan punya kesaktian. Jadi misalnya menembus dinding, bisa menghilang, bisa merubah yang satu bentuknya, bisa menyelam di dalam tanah ya. Di sini ada bisa menyelam di dalam tanah? Tidak ada. Kebanyakan ke dalam air semua. Kenapa? Karena ada air. Air. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, para biku hadir semuanya 1250 orang itu tanpa diundang. Di sini ada hadir tanpa diundang, semuanya umumnya diundang. Ya. Apakah surat undangan atau SMS atau WA baru datang ya. Kalau tidak sore ya, karena dianggap seperti biasa. Kali ini datang semua, jadi serentak. Jadi secara tiba-tiba itu bisa datang. Ini tanpa itu. Makanya di dunia itu harus punya kesaktian. Kalau nggak punya kesaktian dia nggak bisa datang. Yang keempat, pada kesempatan itu Sang Buddha mengadakan misi uposatha dan membagikan Owada Patimokkha. Ya, isinya tentang moralitas. Sang Buddha bersabda dalam Owada Patimokkha. Nah, ini isi Owada Patimokkha ya. Sang Buddha bersabda, Kanti Parama Tapopittika. Kesabaran adalah bertapa yang paling tinggi. Nibbana adalah yang paling tinggi. Seorang samana, ya samana itu biku, ya pertapa ini namanya samana. Yang masih menyakiti orang lain, ya termasuk menyakiti hewan, tidak pantas disebut sebagai biku atau samana.
Jadi itu tidak boleh menyakiti umatnya termasuk hewan. Apalagi kalau udah sakit disakitin, double triple nonton. Jangan berbuat jahat, menambah kebaikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ini sabdanya Sang Buddha. Kemudian di bait yang ketiga, tidak menghina, tidak menyakiti makhluk-makhluk, apakah manusia, hewan, termasuk makhluk halus, tidak boleh sakit. Mengendalikan diri sesuai dengan takdir. Makan secukupnya, tinggal di tempat yang sunyi, gemar mengembangkan hati. Inilah ajaran para Buddha. Nah, di sini berarti akan menjelaskan mulai dari bait yang pertama. Kesabaran adalah pertama yang paling prinsip. Jadi Sang Buddha pada kalimat pertama ini meletakkan kesabaran sebagai pertapa yang paling luhur. Kenapa? Karena kesabaran itu sangat penting untuk kita semua. Apakah menjadi biku? Ya harus sabar. Menjadi umat harus sabar. Apalagi dia sudah berumah tangga, tentu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena kalau hidup di rumah tangga nggak sabar, ini hari menikah besok pulangkan saja aku pada ibu. Nah, ya. Kenapa? Karena nggak sabar. Ya. Suaminya gajinya kecil, nggak sabar pengen gede. Istrinya menolak, ya kan nggak bisa dimulai dari kecil. Jadi harus sabar. Dan misalnya kesabaran itu dikatakan ada dua jenis yang harus paham. Ya. Jadi kesabaran bukannya satu, ada dua. Sabar dalam hal fisik. Sabar dalam hal fisik itu contohnya apa? Misalnya menahan sakit. Misalnya ketika bantunya korban, ibu bapak duduk yang manis, ya. Gula yang manis, ya. Duduk yang manis. Tapi kalau korbannya lama, kadang-kadang kaki kita bisa sakit. Ya, ibu harus sabar, ya. Ya, nanti paling lama, paling hebat ya 1 jam, ya. Paling lama 1 jam. Ya. Nggak lebih dari itu. Mungkin kadang-kadang bisa kurang 10 menit, tergantung daya kekuatan ibunya sampai di mana. Kalau matanya sudah petir, ya biasanya matanya harus sudah menyelesaikan permasalahan. Ya. Jadi tidak boleh dilanjutkan karena pemaling. Ya. Harus dilihat dulu. Kalau sudah pakai muat, nah ini juga salah satu kode. Ya. Kalau bakteri nggak ngerti ya siap-siap aja. Siap-siap resiko ditanggung sendiri. Ya. Dijamin umatnya banyak yang bernama sekarang. Ya, gitu. Umatnya harus sabar.
Ya, kakinya sakit bisa diganti dengan kaki kanan, kaki kiri ya. Termasuk meditasi ya. Kadang-kadang saya bikin meditasi harian besar itu biasanya agak sedikit lama ya. Bisa 10 menit atau 15 menit. Ya kadang-kadang belum ada 15 menit baterainya sudah beratur ya. Iya, karena nggak sabar. Baru 10 menit biasanya kadang-kadang gitu. Salah satu problem ya. Iya. Sudah dibantu berkali-kali bagian nggak selesai juga, mulai tangan main bertol. Ada saja masih nggak lepas juga ya. Awas duduknya digusur kayak mau mobil lah. Masih yang paling pintu dibantu itu supaya baterainya masih selesai. Baterai gimana? Padahal baru 10 baterai. Ya kadang ada seperti itu. Jadi kita harus sabar. Ya sudahlah, baterainya kalau panas seperti kita sabar. Tidak boleh mengeluh. Nah, dengan kesabaran ini kita duduk anteng seperti bocah permen. Kesabaran ini bisa juga menahan fisik. Yang kedua contohnya menahan panas. Kadang-kadang cuman pergi ke suatu tempat, ada undangan kecil, sumpah, dipasangin satu, itu bunyinya ada ventilasi, lalu panas. Kalau kita harus sabar. Ya sudahlah, sabar. Ya paling-paling kalau pulang dari sini nggak usah mandi, ya, karena keringat. Ya sabar, jadi tidak perlu. Itu dia, apa masalah mari harus pakai AC, harus obat sana obat ini, tidak dirasakan masalah. Ini kesalahan. Menahan fisik, termasuk menahan dingin. Ya ada wihara gede, AC-nya banyak sampai 12. Umatnya yang hadir cuma 20. Itu dinginnya luar biasa. AC-nya pakai segede-gede. Umatnya sampai begini. Tapi pemimpinnya bingung aja ya. Berarti AC-nya 12-nya matiin ke 5. Ini dia pasang segede-gedenya, akhirnya umatnya kedinginan. Kalau umatnya pada kurus-kurus dan dinginnya ada, panasnya, aduh bisa. Kalau dia nggak sabar, apa yang terjadi? Kedinginan. Nah, ini menahan fisik. Yang kedua, menahan batin. Sabar dalam hal menahan batin. Ya misalnya apa? Ketika dihina, dihujat, dimaki, ya, kata-katain, diledekin, ya kita harus sabar. Ini menahan batin. Jadi batin kita sampai di mana marah nggak kita? Ya misalnya kita hidup di dunia ini, ya, sebagai seorang wanita, misalnya kebetulan dilahirkan dia sebagai wanita yang jelek, lalu dikatakan oleh teman-teman, dasar ibu ini jelek, kita ngaca dulu, benar jelek, kalau kita jelek ya sudah terima, kan gitu. Tapi tentang kita jelek, kita jelek ya, karena memang jelek. Ya, misalnya ibunya yang kan pada melancuk, dia melepot sendiri, dan misalnya
putih, dia kok putih enggak ya? Nggak putih misalnya. Ya sudahlah, karena memang itu. Jadi kita nggak boleh marah. Tapi sebaliknya, kalau kita ngambil sebagai wanita yang cantik, ya, anaknya cantik, anaknya ibu hati, kerjaannya sudah ngerti, ya. Berarti ibu dikatain jelek, padahal kita cantik nih, berarti yang ngatain lupa bahwa ada mata. Ya. Orang cantik dibilang jelek, sudah tak apa, mungkin lupa pakai kacamata gitu. Ya kita nggak boleh mau, ya dia salah dia. Ini nggak boleh marah. Ketika dikatakan apapun nggak boleh marah. Ini sabar. Termasuk juga ibu-ibu misalnya punya suami, ya misalnya ya, punya suami cerewetnya minta ampun. Istrinya sudah masak capek-capek, masak pempek, pempek, dikasih ke suaminya, suamiku silakan makannya hasil buatan sendiri. Katanya nggak enak lah, kurang garam lah, kurang terasi, besok malam gue ganti. Ini suaminya cerewet. Suamiku nih, aku bikin sayur asem, coba cobain nih, dia bilang katanya asem, diulang kali. Sayur asem dia bilang katanya asem. Ini katanya asem, ya pasti asem. Suaminya dikasih sayur asem, bilang asem. Oh, ya nggak ada di suami. Mungkin kita kalau nggak sabar bisa marah. Katanya saya punya suami kok model begini, sudah saya masakin capek-capek sampai saya keluar keringat sampai muncul dalam sayur. Suami nggak ada terimanya. Ya kita sabar. Ya. Siapa suruh dulu mau, udah bilang kan sama mamanya itu suruh mau nggak mau bakal terima terus, ya sudah terima sekarang. Ya istilahnya. Jadi kalau kita punya suami cerewet, ya udah terima. Ya jangan nurutin dada, capek bisa. Terima, nggak apa-apa lah. Malah kita itu bisa melakukan kesabaran. Sebaliknya, suami punya istri cerewet, bukan sabar, tetapi wajar. Ya. Jadi kalau kita punya istri cerewet, bukan sabar, wajar. Punya istri sebenarnya harus cerewet, harus. Sebab kalau dia nggak cerewet, ganggu, mau gitu. Iya, banyak ada ngomongnya. Jadi kalau cerewet, istrinya justru bagus. Suami harus bahagia. Lo kok bahagia bagaimana? Karena kalau kita punya anak, yang berarti anaknya 12. Kalau nggak cerewet, anak nggak mau dari orang tua. Mandi kali ada buaya didiemin aja. Akhirnya anaknya pada kebondek dia semua. Ya. Kenapa? Dia makan buaya, namanya dia mati aja. Jadi istri harus cerewet, tujuannya baik. Makanya pepatah mengatakan istri itu kalau cerewet bukannya jahat, tandanya sayang, betul nggak? Tandanya sayang. Kalau tidak percaya, nanti bisa tanya setelah yang satu. Iya, istri kalau rasa dia diam aja, kan? Suaminya mau nyeburnya boleh. Tapi kalau dia cerewet, karena dia sayang, kamu kemana aja? Kerja, sama siapa pulangnya? Berduanya sama siapa? Rambutnya panjang apa pendek? Rambutnya panjang, pakaiannya warnanya putih, gue itu malah gitu. Itu tandanya dia sayang, mau memperhatikan suaminya supaya suaminya tidak diambil orang atau tidak salah jalan. Jadi kita nggak boleh marah kalau punya istri seperti itu. Ini marah anugerah. Kedua, bisa melatih kesabaran. Nah itu manfaat. Dan kadang-kadang berarti lebih dicoba.
oleh umat yang mungkin kurang paham, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi jangan umatnya dikurang lagi. Ya termasuk saya sendiri. Setelah cerita begini, kadang-kadang saya diuji kesabaran saya sampai di mana. Jadi ada cerita sedikit. Suatu hari saya dijemput rumah. Jemputnya buru-buru, padahal waktunya masih panjang. Akhirnya saya biasanya sih minum, kalau waktunya banyak bisa santai minum dulu. Karena takutnya saya nggak dapat minum, maka saya minum dulu. Nah ini kali dijemputnya buru-buru, lupa minum. Diajaklah ke rumah duka. Saya berpikir, wah rumah duka banyak air nih ya, berdus-dus. Dasar mimpi orang bagus, hati nggak enak. Begitu sampai mana diajak ngomong terus, badannya kasih dia air. Akhirnya saya ibaratnya memberi apa-apa ibaratnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pikir dia ngerti itu nggak ngerti, nanti nggak ngerti. Akhirnya saya bilang, Bu, itu situ apa ya? Oh itu apa? Oh apa ya? Oh iya, itu nggak ngerti juga. Aku ya sudah apa ini? Coba kalau kita nggak sabar, saya bisa ngambek. Kalau batin nggak sabar bisa ngambek. Ya. Mungkin ngambeknya Bante Gunasila seperti ini. Ini berarti hanya, kamu? Ya, oke. Karena sabar ya sudah, bukannya nggak tahu nggak ngerti. Mana dikasih season 2, habis ini berarti baca lagi season kedua. Ayo kena keluar. Apa nanti kenal? Nah ceritanya mungkin di sini nggak dapat, di sebelahnya mungkin dapat. Ternyata sebelahnya satu malam, ya. Bantu disuruh duduk, nanti tolongnya bantu baca parika yang agak panjang ya bantu. Aduh, ngomong udah sakit ini kalau nggak ngerti. Mimpi apa ini? Sudah serampun itu, bantunya ada sedikit bantu, disuruh korban berapa menit yang 30 cukup. Waduh, udahlah cerita. Setelah barangnya hampir semuanya baru dikasih air. Itu pun satu yang kecil, mending kayak gini, yang kecil segini, yang sekali dulu habis. Habis gitu. Tapi hasilnya, ya karena mungkin obatnya kan lupa, kalau kita berbuka kan kadang lupa. Semua dikasih air, ya. Tapi kadang-kadang obat itu lupa. Yang jauh-jauh dikasih air segala macam, yang dekat pun tidak. Yang itu karena lupa. Jadi umatnya sih nggak salah, cuma karena sibuk. Nah ini namanya harus mati kesabaran. Nah dengan demikian hidup kita bahagia. Jadi kalau orang yang bisa melatih kesabaran, apakah jadi biku, apakah jadi umat, hidupnya bahagia. Kalau dia di rumah tangga, kalau dia sabar, maka rezekinya subur, makmur. Ya satu kadang-kadang subur. Yes. Kenapa? Lu makan sedikit aja orang sabar cepat gemuk. Cuma makan aja gemuk, orang sabar. Tapi kalau orang tidak sabar, dia cepat kurus. Karena kalau disuruh makan, dia carinya bukan dari hati dia cari. Jadi nggak mau tiap hari makanan hati ya kan? Apa nggak mau kabarnya? Ya. Kenapa? Karena nggak sabar. Maka kita harus belajar sabar. Kalau kita sabar, hidup kita bahagia. Rumah tangga mulai dari usia menikah, mulai dari usia sama-sama sweet seperti sampai sweet kita, ya. Sampai gini pada rontok kita tetap lanjut ini, bahkan sampai perkawinan emas berlian berkat kesabaran. Makanya ini penting bagi kita. Oleh karena itu
mulai hari ini belajarlah melatih kesabaran agar hidup kita bahagia lahir dan batin, ya. Baik Ibu Bapak, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini di hari Bangga Puja. Pentingnya kita melatih kesabaran. Semoga dengan kekuatan kesabaran yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya, hidup kita menjadi bahagia dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga semakin hari semakin bertambah. Semoga kita selalu diberkahi oleh Sang Brahma Buddha Dharma dan Sangha. Selamat memperingati hari Bangga Puja. Semoga semua makhluk berbahagia.